Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 6 ESI akan mempresentasikan tentang pasar valuta asing. Yang pertama yaitu teori purchasing power parity. Purchasing power parity adalah teori tentang penentuan nilai tukar. Perubahan nilai tukar antara dua mata uang yang ditentukan oleh perubahan yang relatif harga di antara dua negara tersebut. Teori ini sering juga disebut dengan the inflation theory of exchange rate. Teori ini masih banyak menimbulkan kontroversi karena kajian empiris kadang menunjukkan bahwa teori ini salah. Klasifikasi purchasing power parity yaitu ada dua. Pertama, versi absolut. Versi ini itu menyatakan misalnya nih PI Rp adalah harga rupiah dari serangkaian komoditi yang dijual dari Indonesia, dan PI dolar adalah harga dolar dari serangkaian komoditi yang dijual di Amerika. Maka power parity itu memprediksi kurs Rp atau dolar senilai Rp atau dolar sama dengan PI Rp PI dolar atau PI rupiah sama dengan buka kurung rupiah dikali dolar tutup kurung kali buka kurung PI dolar tutup kurung. Nah, isi atas persamaan itu melambangkan harga rupiah komoditi di Indonesia. Nah, sebaliknya sisi yang lain itu adalah harga dolar komoditi yang sama di Amerika, yaitu versi relatif yang menyatakan bahwa perubahan persentase dalam kurs antara uang mata uang itu selama periode tertentu sama dengan selisih antara persentase perubahan atas tingkat-tingkat harga berbagai negara, atau purchasing power parity itu relatif menerangkan bahwa harga-harga dan kurs mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga nisbah daya beli domestik dan luar negeri dari setiap negara akan tetap bertahan. Pasar euro dolar. Euro currency market merupakan pasar uang internasional yang kemudian dikenal sebagai euro dolar yang mulai tumbuh dan berkembang sejak awal tahun 1960. Sebenarnya pasar uang ini dimulai dari simpanan emas Uni Soviet. Sekarang Rusia dalam bentuk deposito dolar Amerika di bank-bank Inggris untuk membiayai barang impor dari Amerika Serikat. Pasar ini tumbuh setelah dolar Amerika digunakan sebagai alat transaksi perdagangan maupun keuangan internasional. Pasar euro currency memiliki beberapa fungsi atau tujuan dalam transaksi keuangan dan perdagangan internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pasar uang yang efisien. Yang kedua, sebagai tempat menyimpan kelebihan likuiditas perusahaan. Yang ketiga, sebagai sumber utama pinjaman jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai sumber pembiayaan ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eidman, Stonehill, dan Moven mengenai perubahan fundamental dari waktu ke waktu. Di era tahun 1970, berkembangnya perdagangan luar negeri diiringi pula dengan tingkat ketergantungan antar negara yang semakin tinggi, termasuk Amerika. Pada tahun 1970-an, Amerika masih menjadi negara yang menjadi eksportir terbesar. Tetapi sejak tahun 1985 sampai sekarang, Amerika menjadi negara importir dalam perdagangan. Kemudian Jepang menjadi negara kreditor terbesar karena perekonomian Jepang didukung oleh keuangan yang sangat kuat. PPP sendiri didasarkan pada konsep The Law of the Bridge yang menyatakan
sama akan sama di negara yang berbeda. Tarif, biaya transportasi, hambatan non-tarif mendorong terjadinya perbedaan harga di negara yang berbeda dengan skala perbedaan harga yang tergantung pada kemampuan barang yang diperdagangkan. Kedua yaitu menjelang pembentukan mata uang euro. Sejak terjadinya krisis mata uang di Asia pertengahan tahun 1998, beberapa negara Asia mulai menjaga kondisi mata uang negaranya terhadap pergerakan mata uang asing. Kurs antara dua mata uang akan berubah sebagai reaksi terhadap perbedaan inflasi antara dua negara. Akibatnya, daya beli mata uang tersebut akan sama. Kurs valuta asing akan cenderung bergerak menuju rasio daya beli antara dua mata uang dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, perkembangan pasar euro dolar. Yang dimaksud dengan euro dolar adalah menyimpan mata uang Amerika di luar Amerika yang dilakukan perusahaan lokal Amerika atau perusahaan asing lainnya. Penyimpanan euro dolar ini meningkat karena banyak hal yang menguntungkan bagi pihak investor, antara lain aturan main yang lebih mempermudah investor memindahkan uangnya, tingkat bunga yang lebih kompetitif dan lebih tinggi bila menyimpan di Amerika sendiri. Setiap negara memberlakukan kurs yang tetap dari mata uangnya terhadap US. Sejak saat itu, ekonomi negara-negara Eropa serta Amerika mulai tumbuh dengan pesat. Selanjutnya, pro dan kontra kurs yang berubah. Kurs atau exchange rate adalah sebuah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yang merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan kurs. Nilai tukar itu biasanya berubah-ubah. Perubahan kurs dapat berupa depresiasi maupun apresiasi. Pada dasarnya terdapat 5 jenis sistem kurs utama yang berlaku. Yang pertama yaitu sistem kurs mengambang, yang kedua yaitu kurs tertambat, yang ketiga yaitu kurs tertambat merangkak, yang keempat yaitu sekeranjang mata uang, dan yang kelima yaitu kurs tetap. Di dalam perlakuan akuntansi terhadap laba rugi, selisih kurs yang terjadi dari transaksi mata uang asing itu ada 3, yaitu diakui sebagai pendapatan atau biaya pada periode tahun berjalan, yang kedua dikapitalisasi sebagian, dan yang ketiga itu dikapitalisasi secara penuh. Dari ketiga metode tersebut itu perlu dikaji secara mendalam karena masing-masing metode itu menimbulkan persepsi yang berbeda. Metode pertama itu dianggap tidak menimbulkan konsekuensi ekonomik, sedangkan dua metode lainnya itu dianggap menimbulkan konsekuensi ekonomik. Kemudian argumen pro dan kontra kurs yang berubah-ubah. Suatu sistem kurs yang berubah-ubah menghendaki lepasnya bank sentral di dalam campur tangan dalam pasar valuta asing. Sistem ini menimbulkan banyak perdebatan tentang keuntungan maupun kerugiannya dibandingkan dengan sistem kurs yang stabil. Perdebatan yang sering timbul antara lain yang pertama yaitu pro atau setuju, yang mengatakan bahwa keuntungan atau manfaat sistem kurs yang berubah-ubah adalah naiknya efisiensi di dalam alokasi faktor-faktor produksi. Kurs itu tidak lain adalah harga, dan di dalam pasar bebas akan berperan mengatur alokasi faktor produksi di dalam masyarakat secara efisien. Di samping itu, sistem kurs yang berubah-ubah juga akan mengurangi atau menghilangkan beban pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Sebab dalam sistem ini neraca pembayaran akan selalu seimbang. Proses penyeimbangannya yaitu melalui perubahan kurs tadi, sehingga pemerintah itu tidak perlu menyediakan dana untuk menyeimbangkannya. Yang kedua yaitu kontra, yang menyatakan bahwa kurs yang berubah-ubah itu akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam lalu lintas pembayaran internasional, sehingga dapat mengurangi volume perdagangan, terutama bagi negara-negara yang tergantung pada perdagangan luar negeri. Perubahan kurs
terus yang selalu terjadi itu juga akan menimbulkan perubahan-perubahan harga di dalam negeri. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap mata uang serta efisiensi alokasi faktor produksi juga dapat mengalami penurunan. Selanjutnya, yang D ada wilayah moneter optimum. Yang pertama ada definisi optimum currency area. Dalam artikel Kudera 2012 menyebutkan definisi optimum currency area oleh Grubel. Optimum currency area merupakan wilayah dengan satu atau beberapa mata uang yang nilainya relatif tetap secara permanen, tetapi nilai eksternal ditentukan oleh pasar. Mata uang dari negara anggota dapat tetap diberlakukan secara floating exchange rate sehubungan dengan mata uang negara bukan anggota. Yang kedua ada perkembangan optimum currency area. Yang pertama ada fase awal 1960 sampai awal 1970. Fase ini ditandai dengan karakteristik dunia yang menganut nilai tukar tetap atau Bretton Woods dan pengawasan devisa. Yang kedua ada fase rekonsiliasi tahun 1970-an, menyatakan jika suatu wilayah atau sekelompok negara teridentifikasi dalam optimum currency area, maka dapat melakukan kesatuan moneter dan memberlakukan mata uang tunggal. Yang ketiga ada fase reassessment tahun 1950 dan 1990-an. Fase ini dilatar belakangi oleh laporan atau One Market One Money Report. Ditemukan beberapa aspek dari teori optimum currency. Untuk disesuaikan aspek-aspek tersebut antara lain, yang pertama, tidak efektifnya kebijakan moneter terhadap output jangka panjang. Yang kedua, perlunya kredibilitas yang besar untuk mengurangi biaya dan pengendalian inflasi pada negara anggota. Yang ketiga, penyesuaian nilai tukar tidak efektif dalam mempengaruhi sektor real akibat transmisi melalui capital account. Yang keempat, dampak mata uang tunggal semakin kecil terhadap pasar tenaga kerja yang disebabkan desentralisasi negosiasi kontrak perusahaan. Yang keempat, fase empiris tahun 1990-an. Upaya mengoperasikan optimum currency area semakin meningkat dengan adanya proyek Uni Eropa. Dalam fase ini, teori optimum currency area berkembang melalui uji empiris terhadap karakteristik dan model teoritas. Yang selanjutnya yaitu ada keuntungan optimum currency area. Keuntungan yang pertama yaitu adanya pengurangan biaya transaksi dan hilangnya ketidakpastian nilai tukar. Penghemat ini akan didapat oleh seluruh pelaku ekonomi dan penguntungan individu, perusahaan, serta pemerintah. Keuntungan yang kedua yaitu meningkatkan investasi dan perdagangan luar negeri di dalam kawasan currency area. Munculnya mata uang tunggal juga akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan pasar modal. Keuntungan yang ketiga yaitu adanya penerapan mata uang tunggal juga mampu meningkatkan kerjasama politik dan perdamaian. Yang selanjutnya yaitu ada kerugian optimum currency area. Melalui penelitian Mongali 2002 dan Valianti 2006 menunjukkan bahwa ada kerugian atau biaya cost yang harus ditanggung negara kawasan akibat pembentukan currency area. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan adanya biaya administrasi atas perpindahan dari mata uang lama ke currency area dan mengurangi intervensi pemerintah serta bank sentral dalam mengatur tingkat nilai tukar. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.